Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsline. Jemaah haji khusus hari ini melaksanakan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, pemirsa, jemaah juga berziarah ke pemakaman Baqi, tempat disemayamkannya istri-istri dan anak-anak Nabi Muhammad serta para sahabat Rasulullah. Aisyah Miadinar akan melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Aisyah, selamat siang waktu Indonesia. Aisyah, bagaimana suasana ziarah kubur yang dilakukan jemaah haji khusus ini? Iya, dan pada pagi hari ini jemaah haji khusus Patuna pada khususnya ini mengadakan ziarah ke kedua makam, yaitu makam Rasulullah SAW dan juga pemakaman Baqi yang berada di satu area ya. Perjalanan dimulai pada Sabtu pagi waktu Madinah, dan untuk menuju ke sana para jemaah atau para peziarah ini harus memasuki bagian dalam dari Masjid Nabawi terlebih dahulu, karena memang makam Rasulullah SAW ini terletak di bagian tenggara dari Masjid Nabawi. Nah, sementara pemakaman Baqi ini berada tidak jauh dari makam Rasulullah SAW, meskipun memang dia berada di luar kompleks dari Masjid Nabawi. Nah, sementara itu, pemirsa dan juga Valen, dan juga ini menurut sejarah, dan di makam Rasulullah ini merupakan kediaman dari salah satu istri dari Rasulullah, yaitu Siti Aisyah, dan di mana Siti Aisyah ini mendapatkan kehormatan, yaitu pada saat Rasulullah meninggal dunia, ia berada di pangkuan Siti Aisyah. Dan tidak hanya itu pula, dengan meninggalnya Rasulullah di kediaman Siti Aisyah, maka kediaman Siti Aisyah pun dijadikan tempat peristirahatan bagi Rasulullah sebelum pada akhirnya nanti akan dibangkitkan kembali pada hari kebangkitan. Nah, kubah hijau dari Masjid Nabawi, dari pemakam Rasulullah ini merupakan hasil dari perluasan besar-besaran yang terjadi di masa Kesultanan Umayyah Al-Wahid pertama. Ia membuat tempat di atas peristirahatan terakhir dari Rasulullah SAW dan juga kedua sahabat dekatnya, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, awalnya bangunan yang berdiri di atas makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya tersebut itu merupakan berbentuk atap datar. Namun kemudian bangunan ini mengalami pemugaran sebanyak 2 kali, dan kemudian ditambahkan kubah hijau di atasnya sebagai penanda bahwa disinilah makam Rasulullah. Nah, meskipun demikian, pada pagi hari tadi para peziarah tidak diizinkan untuk memasuki kedua tempat tersebut, pemakaman Rasulullah dan juga pemakaman Baqi, dan hanya diizinkan untuk berdoa saja di depan bagian luar dari pemakaman tersebut. Baik Aisyah, lalu apakah ada kesempatan untuk bisa memasuki makam Rasulullah bagi para jemaah haji di sana? Ya, baik, untuk memasuki makam Rasulullah SAW ini memang tidak bisa sembarangan ya, karena tingginya antusiasme dari umat Muslim untuk memasuki pemakaman Rasulullah dan juga untuk memasuki Raudhah yang berada tidak jauh dari makam Rasulullah. Ya, Raudhah ini adalah sebuah tempat ya di antara kediaman Rasulullah dan juga dari kediaman Rasulullah hingga ke mimbar Rasulullah, di mana di sini, di tempat ini, Raudhah ini disebutkan oleh Rasulullah sendiri merupakan salah satu tempat yang berada di surga atau disebutkan sebagai sebuah taman surga. Nah, tingginya antusiasme umat muslim untuk memasuki kedua tempat tersebut ini membuat pihak Arab Saudi memperlakukan pembatasan yang cukup ketat ya. Di antaranya para peziarah atau para jemaah ini harus mendaftar terlebih dahulu, dan mereka juga harus mematuhi adab dan juga tata tertib yang diberlakukan secara sangat ketat. Nah, alhamdulillah jemaah haji khusus Patuna pada khususnya pada hari ini memiliki kesempatan untuk memasuki berziarah ke kedua tempat tersebut. Di gelombang pertama ini akan dilakukan oleh jemaah laki-laki pada Sabtu sore, sementara untuk jemaah perempuan akan dilakukan pada hari Sabtu malam nanti. Marcel? Aisyah, kemudian apa kegiatan selanjutnya untuk jemaah haji khusus hari ini? Ya, baik, untuk jemaah haji yang saat ini masih berada di Madinah, ini masih menjalani ibadah arba'in, yaitu melakukan sholat 5 waktu secara berjamaah
di Masjid Nabawi selama 40 waktu berturut-turut ya. Kemarin kami sudah melaksanakan sholat 5 waktu dan tadi sudah melaksanakan sholat subuh. Jadi tinggal tersisa 34 waktu lagi yang harus kami jalani untuk melengkapi ibadah arba'in ini. Ibadah arba'in ini sangat istimewa karena memiliki keistimewaan atau keutamaan yang sangat besar ya, yaitu bisa menjauhkan dari para umatnya, para umat pelaku ibadah arba'in ini dari api neraka dan juga menghindarkan dari kemunafikan. Nah, tapi untuk menjalani ibadah arba'in ini cukup menantang ya, karena mungkin bisa dilihat di arah sebelah sana menuju ke arah Masjid Nabawi. Ini saat ini sudah hampir tengah hari, sudah hampir waktu zuhur. Masih 1 jam dari waktu zuhur sebenarnya, tapi seperti bisa dilihat umat muslim sangat antusias untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah di Masjid Nabawi. Dan ini membuat ruangan dalam atau ruangan yang nyaman di dalam Masjid Nabawi ini penuh, sangat cepat penuhnya, sehingga kesulitan untuk mendapatkan tempat yang cukup nyaman di dalam ruangan masjid ini. Karena memang di luar ruangan masjid memang bisa digunakan sebagai tempat untuk sholat berjamaah, tetapi memang cuacanya sedang cukup panas sehingga para jemaah lebih memilih untuk sholat di bagian dalam masjid karena lebih dingin, karena memang ada sistem pendingin udara yang cukup baik, sehingga sangat nyaman bagi para jemaah untuk sholat di dalam. Tetapi bagi para jemaah yang berkesempatan untuk sholat di bagian luar memang tidak perlu khawatir juga, karena ada payung-payung besar seperti yang terlihat di bagian pekarangan itu, dan ada kipas dengan pendingin khusus sehingga membuat cukup nyaman ya untuk beribadah di bagian luar pekarangan meskipun masih tetap cukup panas juga. Jadi memang ibadah arba'in ini sangat besar tantangannya, sehingga memang harus pintar-pintar gitu ya bagi para jemaah untuk melaksanakannya, karena harus ada beberapa strategi yang harus dilakukan. Meskipun demikian, jemaah juga diimbau untuk terus menjaga kesehatannya dan tidak memforsir ibadahnya, karena rangkaian ibadah haji ini masih akan berjalan cukup panjang dan ini masih belum memasuki puncak haji, di mana puncak haji itu memerlukan kekuatan fisik yang luar biasa dan harus dijalani ya, ini wajib dijalani bagi seluruh jemaah haji agar mendapatkan haji yang sah. Sehingga para jemaah haji memang diminta untuk secara teliti sekali untuk menjaga kesehatan dan kebugarannya agar bisa menjalani ibadah haji secara lengkap, sah, dan bisa pulang ke tanah air dengan sehat, selamat, dan menjadi haji yang mabrur. Amin. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Aisyah Miyadinar melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.